warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 7 Ayah Hebat? Alhamdulillah. Semoga kalian semua beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa belajar dengan baik di MTS Al-Ma'arif 02 Singosari. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang akan kita pelajari kalian diberi kemudahan oleh Allah sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala diniyatin sholihah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baiklah anak-anakku semuanya, pada video pembelajaran yang kedua ini kita akan membahas tentang materi bab 1 IPA di SMP semester 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, untuk itu Ibu mohon silakan disiapkan buku tulis LKS-nya. Kalau ada yang penting dicatat ya. Pada bab ini, kalian akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan, dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain 1. Pengamatan, merupakan kegiatan menggunakan panca indera, mata, telinga, hidung, kulit, dan mulut dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Kegiatan yang kedua yaitu membuat inferensi. Merupakan kegiatan merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikan. Merupakan kegiatan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan, bisa berupa presentasi maupun laporan kerja. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan atau yang sesuai. Adapun kegunaan atau manfaat mempelajari IPA, 1. Memahami berbagai hal di sekitar kita. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Selanjutnya kita akan membahas tentang objek IPA. Apa sih objek yang dipelajari dalam IPA? Objek IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya, mulai dari yang terkecil yaitu atom hingga yang terbesar yaitu galaksi yang ada di jagat raya. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut dengan besaran. Misalnya, dalam sebuah papan tulis, hal yang dapat diukur antara lain panjang, lebar, keliling, dan luas. Jadi, panjang, lebar, keliling, dan luas itu yang dinamakan sebagai besaran. Dapatkan sebuah nilai besaran, maka diperlukan satuan. Misalnya, ketika kamu mengukur panjang papan tulis menggunakan lenganmu atau jengkalmu, maka kamu harus membandingkan panjang papan tulis dengan panjang jengkalmu. Misalnya,
Dihasilkan panjang papan tulis 17 jengkal. Maka jengkal disebut satuan, angka 17 disebut nilai besaran, sedangkan panjang adalah nama besarannya. Misalnya, ada 3 temanmu melakukan pengukuran terhadap papan tulis yang sama, lalu diperoleh hasil sebagai berikut. Mengapa hasil pengukurannya berbeda? Ya, jelas karena panjang jengkal setiap orang berbeda-beda, maka menghasilkan nilai yang berbeda pula. Nilai besaran berbeda disebut satuan tidak baku, seperti depa, kaki, kaleng kayu, dan sebagainya. Untuk menghasilkan nilai besaran yang sama di segala tempat diperlukan satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang disepakati bersama untuk semua orang agar menghasilkan nilai besaran yang sama di segala tempat. Contohnya sentimeter, kilogram. Sekarang kita membahas tentang besaran. Besaran dibedakan menjadi 2 macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan. Besaran pokok ada 7 macam, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul, dan intensitas cahaya. Masing-masing perinciannya sudah terdapat pada tabel. Silakan diperhatikan. Panjang simbol besaran L, nama satuannya meter, simbol satuan M, alat ukurnya mistar, dan seterusnya. Terdapat cara mudah untuk menghafalkan besaran pokok. Panji suka main kucing waktu jumpa Ica. Pan, panjang. Suhu. Massa, kuat arus listrik. Waktu. Jumlah zat. Ica, intensitas cahaya. Besaran yang kedua yaitu besaran turunan, yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Di antaranya seperti yang terdapat pada tabel. Misalnya besaran turunan luas, nama satuannya meter persegi, diturunkan dari meter kali meter, dan banyak juga besaran turunan yang lain.